Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Adwana Amalia dengan NPM 2140501039 dari lokal A1. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas MKWU Hukum Islam dengan dosen pengampu Pak Zainal Abidin Muhjah, BIS MIRKH. Materi yang akan saya paparkan yang berjudul Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Hukum Islam. Sebelum memasuki pembahasan mengenai asas-asas hukum kewarisan dalam Islam, yang pertama kita bahas yaitu apa itu asas. Asas berasal dari bahasa Arab atau asasun yang artinya dasar, basis, pondasi atau sistem pikir. Asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti yang pertama yaitu dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpendapat atau berpikir. Yang kedua dasar cita-cita, yaitu perkumpulan atau organisasi, dan yang ketiga hukum dasar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, asas yang artinya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Jika asas dihubungkan dengan hukum, maka asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Menurut salah satu ahli yaitu Sudikno Mertokusumo mengatakan asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Berdasarkan pengertian asas, baik secara bahasa maupun secara istilah, bahwa asas merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum. Di sini saya akan membahas mengenai asas-asas hukum kewarisan dalam Islam. Menurut Amir Syarifuddin dan Muhammad Daud Ali, asas-asas hukum kewarisan yang pertama ada asas ijabari. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan asas memaksa, adapun dalam bahasa Inggris disebut compulsory, yang artinya adalah asas yang ada dalam hukum kewarisan itu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dengan berlaku secara sendirinya menurut ketetapan Allah. Dalam pasal 187 ayat 2 yang berbunyi, sisa dari pengeluaran yang dimaksud adalah merupakan harta yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan lain-lain. Adanya kata harus dalam pasal ini menunjukkan berlakunya asas ijabari. Yang kedua, asas bilateral. Asas bilateral disebut dengan twisjidik, yaitu asas yang berlaku secara timbal balik baik untuk laki-laki maupun perempuan. Maksudnya adalah seseorang berhak menerima hak atau bagian dari harta warisan dari kedua belah pihak, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Pada kandungan pasal 174 ayat 1 dinyatakan bahwa ayah, anak laki-laki, paman dan kakek dalam golongan laki-laki, dan juga ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dan nenek dalam golongan perempuan adalah kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah yang sama-sama mewarisi. Asas hukum kewarisan yang ketiga ada asas individual. Asas individual yang dimaksud adalah harta warisan itu akan dibagi-bagikan kepada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki masing-masing ahli waris tersebut secara mutlak. Dalam pasal 176 sampai 180 yang berbicara mengenai penentuan besarnya perolehan masing-masing ahli waris. Khusus untuk ahli waris yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan, maka untuk memelihara harta tersebut sampai si anak tadi dewasa atau mampu bertindak terhadap hartanya, diangkatlah wali yang diberi amanah dan tanggung jawab agar hak perorangan akan tetap terjaga. Asas keempat ada asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang maksudnya adalah seseorang akan memperoleh hak dalam harta kewarisan seimbang dengan keperluannya. Dalam pasal 176 sampai 191 tentang besarnya perolehan masing-masing ahli waris. Juga pasal 192 dan 193 tentang aus dan rat. Bila harta dia lebih sedikit dari jumlah perolehan yang diperlukan ahli waris, maka harta akan diambil dari bahagian masing-masing ahli waris dengan cara yang berimbang, sesuai dengan perolehan mereka yang semestinya, atau cara ini disebut dengan aul. Hal ini sama dengan ketentuan apabila harta yang tersedia lebih banyak dari perolehan keseluruhan ahli waris dan ahli waris mengambil bagiannya masing-masing.
Yang kelima, asas membagi habis harta warisan. Asas membagi habis semua harta warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing. Mengeluarkan hak-hak pewaris seperti mengeluarkan biaya tajhiz, membayarkan hutang dan wasiatnya dan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan di mana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan atau aul. Atau sebaliknya, terjadi suatu keadaan di mana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan atau rat. Telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir atau yang keenam ada asas hakukun tabi'iyah. Hak-hak dasar atau hakukun tabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya atau perkawinan dianggap utuh, maka dipandang berhak untuk mewarisi hak-hak dari kewarisan ini. Ada 4 macam penyebab seseorang mendapatkan warisan, yaitu hubungan kekeluargaan, perkawinan, dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan karena nasab atau darah atau genetik, baik dari garis keturunan lurus ke bawah atau juru al-mail, yaitu anak cucu, dan seterusnya. Garis keturunan lurus ke atas atau usul al-mayit, yaitu ayah, kakek, ibu, dan nenek, maupun garis keturunan ke samping atau al-hawashi, yaitu saudara. Pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan pembagian harta warisan, diperintahkan untuk memenuhi wasiat dan membayar hutang-hutang orang yang meninggal dunia atau pewaris. Wasiat diperuntukkan kepada kerabat yang seharusnya mendapat harta warisan, karena sesuatu sebab sehingga tidak mendapatkan harta warisan atau terhalang menerima harta warisan. Maka melalui lembaga wasiat pewaris sebelum meninggal dunia berwasiat untuk diberikan kepada kerabat-kerabat tersebut, termasuk bila berwasiat untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. 2 ayat dari surah An-Nisa tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki asas sosial dan kemanusiaan seperti yang telah diuraikan. Sekian pemaparan dari saya mengenai asas-asas hukum kewarisan dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.